Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riza Kamalia Pramesti dengan nomor NIM 050104200015 dari Prodi Hukum Tata Negara kelas 3A. Saya akan mempresentasikan PPT saya yang bertemakan sebab penghapusan dan gugurnya suatu hukuman untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Pidana Islam. Ya, baik, sebelum masuk ke materi sebab dan gugurnya hukuman, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu yang dimaksud hukuman. Hukuman yaitu suatu penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang bisa dikatakan tidak menyenangkan yang diberikan kepada seseorang dengan sengaja oleh badan yang berwenang kepada seseorang yang cakap menurut hukum yang telah melakukan perbuatan pidana. Jadi di sini saya mengambil dari Ensiklopedia Hukum Pidana Islam. Hukuman adalah pembalasan yang ditetapkan untuk memelihara kepentingan masyarakat karena adanya pelanggaran atas ketentuan-ketentuan pembuat syarak. Jadi jika seseorang melakukan kejahatan, maka dia itu diberikan sanksi atau hukuman yang telah ditetapkan dalam peraturan yang ada di dalam lingkungan masyarakat tersebut. Hukuman di sini bisa dikatakan merupakan balasan yang setimpal atas perbuatan seseorang yang melakukan tindak kejahatan atau bisa kita katakan jarimah yang menimbulkan orang lain menjadi korban atas kejahatannya, perlakuannya tadi yang melanggar norma hukum, dan pelaku harus merasakan kesengsaraan si korban atau dengan cara dia diberikan suatu hukuman atas apa yang telah dilakukan. Jika secara etimologi atau bahasa berasal dari bahasa Arab yang biasa disebut dengan ukubah, lafaz ukubah ini yang artinya mengiringnya dan datang di belakangnya dalam artian yang sedikit mirip, yaitu mengarah ke pengertian istilah membalasnya sesuai dengan apa yang telah dia lakukan. Jadi dalam etimologi, arti dari hukuman ini membalasnya sesuai dengan apa yang dilakukan sebelumnya. Nah, kita masuk ke ini ya, ke pengertian. Kalian penasaran gak sih kenapa seseorang itu bisa dijatuhi hukuman? Nah, di sini yang dimaksud dia kok bisa dijatuhi hukuman itu karena orang tersebut dengan sengaja melakukan kejahatan atau tindakan jarimah yang dapat menimbulkan suatu akibat hukum. Jadi hukuman yang diberikan ini karena sebagai bentuk balasan, sebagai bentuk perbuatan yang dia lakukan yang menyimpang, yang telah dilakukan sebelumnya, menyimpang dari aturan undang-undang, menyimpang dari norma-norma masyarakat maupun norma agama, dan menimbulkan korban. Jadi di sini dia melakukan suatu tindakan yang sampai menimbulkan korban dan menyimpang dari peraturan hukum yang ada. Nah, teman-teman, di sini saya akan sedikit menyinggung tentang macam-macam hukuman. Di sini macam-macam hukuman dari segi ikatan terbagi jadi 4. Apa itu? Ada hukuman pokok, pengganti, tambahan, dan pelengkap. Hukuman pokok di sini adalah hukuman asli. Apa itu hukuman asli? Itu yang semisal hukuman qisas sama hukuman untuk orang yang berzina atau jera. Nah, itu ada hukuman pengganti juga. Hukuman pengganti ini hukuman yang menggantikan dari hukuman pokok jika kita tidak bisa melaksanakannya. Contohnya hukuman diat, yaitu denda. Hukuman ketiga ada hukuman tambahan. Yang keempat ada hukuman pelengkap, hukuman yang mengikuti alur hukuman pokok dengan menggunakan syarat yang harus ada keputusan dari hakim. Begitu. Sekarang kita lihat dari segi kekuasaan hakim. Hukuman ini dibagi menjadi 2. Ada hukuman yang mempunyai 1 batas dan 2 batas. Ada dari segi kehalusan, itu ada hukuman yang sudah ditentukan dan juga hukuman yang belum ditentukan. Dari segi tempat, ini ada terbagi menjadi 3, yaitu hukuman badan, hukuman jiwa, hukuman harta. Di sini hukuman badannya itu dijatuhkan seperti hukuman mati, dera, dan penjara. Kalau jiwa, itu dikenakan atas jiwa seseorang, seperti ancaman, peringatan, dan teguran. Yang ketiga ada hukuman harta, dikenakan terhadap harta seseorang seperti denda, membayar denda, perampasan harta, seperti itu. Jika dari segi jarimah ada 4, hukuman had, qisas, kifarat, sama takzir.
Ya, sekarang kita masuk ke subbab utama, yaitu sebab hapusnya atau gugurnya hukuman. Pembatalan hukuman di sini apa sih maksudnya? Maksudnya di sini adalah gagalnya atau tidak terjadinya, tidak terlaksanakannya, tidak dilakukannya suatu putusan pengadilan yang telah dijatuhkan berkenaan sebagai sebab, baik sebab itu pada diri seseorang yang terhukum, yang diberikan hukuman, maupun yang terdapat pada usaha yang terhukum, bisa jadi berkaitan dengan masalah waktu hukuman. Nah, dalam hal ini muncul perbedaan antara terhapusnya hukuman dengan pembatalan hukuman. Pada terhapusnya hukuman tidak terdapat pertanggungjawaban yang lanjut. Jadi karena perkaranya ini tidak diproses lanjut di pengadilan sehingga tidak ada keputusan hakim, maka terjadi terhapusnya hukuman. Adapun dari pembatalan hukuman di sini, pertanggungjawaban ini tetap ada dan diproses lanjut di pengadilan sehingga terdapat keputusan hakim. Jadi hukuman ini bisa dilaksanakan lebih lanjut, tapi dengan kasus pengadilan sidangnya yang tertunda gitu. Gugurnya suatu hukuman yang berarti tidak dapat dilaksanakannya hukuman yang sudah dijatuhkan, sudah ditetapkan, sudah ditanggungkan oleh keputusan seorang hakim di pengadilan berhubungan dengan tempat, badan, atau bagian untuk melaksanakan hukuman yang sudah tidak ada lagi atau lewat waktu pada pelaksanaannya, atau bisa kita sebut dengan kadaluarsa. Jadi di sini kalau suatu sidang pengadilan itu tidak berjalan, maka otomatis itu hukumannya itu akan terhapus karena tidak dilanjutkan sidangnya ya. Jadi tetapi kalau pembatalan hukuman itu bisa dilanjut dengan arti kata sidangnya ini ditunda, tapi tetap ada pertanggungjawaban, hukumannya ini tetap akan dilaksanakan oleh si pelaku jarimah tadi. Sebab-sebab gugurnya hukuman sebagai berikut saya akan jelaskan. Yang pertama, ada sebab yaitu pelakunya meninggal. Jadi, jika pelakunya meninggal, siapa dong yang mau dihukum? Nggak ada kan? Terdapat ini pendapat dari Imam Malik dan Imam Abu Hanifah yang berpendapat apabila pelaku jarimah ini meninggal, baik mati secara biasa ataupun dianiaya, hukuman yang diwajibkan adalah kisos, itu menjadi gugur. Kenapa gugur? Tanpa diwajibkan membayar diat atau denda, karena si pelaku ini tidak diwajibkan diat atas dirinya. Nah, sedangkan Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat berbeda dari Imam Malik tadi, yang mengatakan bahwa hilangnya tempat kisos dengan cara apapun membatalkan hukuman kisos, tetapi tidak mengharuskan diat yang dikenakan pada harta si pelaku, karena kewajiban yang diakibatkan oleh pembunuhan adalah kisos atau diat. Jika salah satu hukuman tidak dapat dijalankan, maka harus diganti dengan hukuman yang lain. Ya, misalnya kita membayar denda atau diat tadi. Yang kedua, ada hilangnya anggota badan yang akan dikisos. Di sini harus bisa dibedakan apakah hilangnya anggota badan ini karena penyakit atau karena penganiayaan. Jika dalam keadaan sakit, maka korban tidak mendapatkan ganti sebagai ganti kisos, sedangkan jika karena penganiayaan, korban mendapatkan diat sebagai ganti kisos karena pelaku telah menghabiskan hak orang lain atas anggota badannya yang telah hilang itu. Sementara ada pendapat dari Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa bagaimanapun sebab hilangnya anggota badan tersebut, korban tetap dijatuhi hukuman semisal diatnya, denda, sebagai ganti kisos, karena dia tidak bisa melaksanakan kisosnya tadi untuk mengganti hukuman yang tidak bisa dia laksanakan dengan suatu alasan yang dapat diterima dengan hilangnya anggota badan yang tadi. Yang ketiga, ada taubatnya pelaku jarimah. Di dalam hukum Islam, taubat pelaku bisa membatalkan atau menghapuskan hukuman tindak pidana, yaitu hukuman yang berhubungan dan menyentuh hak masyarakat. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 34 yang mempunyai arti, kecuali orang-orang yang bertaubat di antara mereka sebelum kamu dapat menangkap mereka, maka ketahuilah bahwasanya Allah Maha Mengampun dan lagi Maha Penyayang.
Yang keempat ini teman-teman, ada perdamaian atau suluh. Jadi jika ada perdamaian antara si pelaku dengan si korban, jadi ini dapat membatalkan, menggugurkan suatu hukumannya. Jadi di sini sekedar dibicarakan, misalnya menggunakan hukum adat, bertemu antara keluarganya, seperti itu. Selanjutnya, penyebab gugurnya hukuman ada pengampunan. Faktor pengampunan ini bukan salah satu sebab pengguguran hukuman, baik yang diberikan korban atau kuasa hukum. Ya, pengampunan bukanlah sebab yang bersifat umum di sini, melainkan hanya merupakan sebab khusus yang membatalkan hukuman sebagai tindak pidana. Di sini menurut Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal, pengampunan di sini adalah melepaskan hak qisas baik secara cuma-cuma maupun dengan membayar denda. Jadi di sini berdasarkan keputusan dari si korban dan si pelaku. Jika si korban meminta diat atau denda, ya si pelaku ini wajib membayar diat kepada si korbannya. Selanjutnya ada faktor yaitu diwariskan hak qisas. Apa yang dimaksud dalam sini? Hukuman qisas menjadi gugur jika hukuman tersebut diwariskan kepada orang yang tidak dapat menjatuhkan qisas terhadap pelaku, atau jika pelaku sendiri mewarisi seluruh qisas. Selanjutnya ada kadaluarsa. Kadaluarsa di sini berlalunya suatu waktu tertentu atas putusan adanya hukuman tanpa dilaksanakan hukuman tersebut, sehingga dengan berlalunya masa tersebut diulur-ulur, pelaksanaan hukuman menjadi terhalang. Oke, kita lanjut ke sebab-sebab hapusnya hukuman. Ini ada 4 ya di sini. 4 di sini ada paksaan atau al-ikrah, ada kedua ada mabuk al-sukru, yang ketiga ada ini gila atau al-jununu, ada gangguan jiwa. Yang keempat ada ini di bawah umur. Yang pertama adalah paksaan atau al-ikrah. Paksaan di sini adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang karena orang lain, dan oleh karena itu hilangnya kerelaan ini atau tidak sempurna pilihannya. Di sini suatu perbuatan yang timbul dari orang yang memaksa atau menimbulkan diri orang yang dipaksa oleh suatu keadaan yang mendorong dirinya untuk mengerjakan perbuatan yang dimintakan kepadanya, atau ancaman oleh seseorang atas orang lain dengan sesuatu yang tidak disenangi untuk mengerjakan sesuatu sehingga karenanya hilang kerelaannya. Yang kedua ada mabuk atau al-sukru. Di sini yang dimaksud dengan mabuk adalah hilangnya akal sebagai akibat minum-minuman keras atau khamr. Di sini Muhammad Ibnu Hasan dan Imam Abu Yusuf berpendapat bahwa orang mabuk itu adalah orang yang banyak mengigau pada pembicaraannya. Jadi di sini ada dijelaskan pada surat An-Nisa ayat 43. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sholat sedangkan kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu tidak mengerti apa yang... Yang ketiga ada al-jununu, yang kita bisa sebut dengan orang yang memiliki gangguan jiwa. Di sini pengertian dari gangguan jiwa ini apa sih? Yaitu hilangnya akal, rusak atau lemah akalnya, jadi tidak bisa berpikir seperti orang ya biasanya. Jadi di sini mencakup gila ini banyak ya. Gila yang terus menerus, ada yang berselang, ada gila yang dungu. Jadi itu ada penyakit kejiwaan yang sifatnya menghilangkan kemampuan berpikir mereka. Itu tadi penjelasan sebab dan gugurnya hukuman. Di sini saya membacakan kesimpulannya. Jadi hukuman atau pidana adalah suatu penderitaan atau nistapa atau akibat-akibat dari perbuatan yang melanggar hukum. Jadi dia diberikan sanksi atas peraturan yang ada dan disengaja oleh badan yang berwenang kepada seseorang yang melakukan tindak kejahatan tersebut. Mengenai hukuman tadi ada macam-macam hukuman ya. Ada hukuman pokok, pengganti, tambahan, pelengkap, dan ada hukuman yang memiliki 1 batas, memiliki 2 batas. Terdapat hukuman yang sudah ditentukan dan juga yang belum ditentukan. Terdapat juga hukuman badan, hukuman jiwa, hukuman harta, serta hukuman had, qisas, kifarat, dan takzir. Faktor-faktor yang menyebabkan gugurnya hukuman terhadap si pelaku yaitu ada pertama, meninggalnya si pelaku, hilangnya anggota badan yang akan dikisos,
taubatnya pelaku jarimah, adanya perdamaian, adanya pengampunan, adanya pewarisan, hak kisos, dan kadaluarsa. Sedangkan untuk sebab hapusnya hukuman di sini antara lain ada paksaan, ada mabuk, dan juga gangguan jiwa. Sekian presentasi dari saya. Saya mohon maaf atas kurangnya. Saya mohon sarannya untuk memperbaiki dari penjelasan materi saya ini. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.